firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang menghantarkan kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau membaca, mendengar, begitu juga menghayati sebahagian daripada firman-Mu. Berkati Tuhan kami umat-Mu yang mendengarkannya, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya firman-Mu boleh menjadi pelita dan pedoman bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Rabu tanggal 18 Maret 2026, yang ditulis dalam kitab Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8, demikian dikatakan, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam istilah orang Batak ada yang disebut dengan istilah hotel, HOTEL. Ini adalah singkatan yang kepanjangannya adalah Hosong Teal Elat Dot Late. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hotel ini bisa diartikan sebuah sikap di mana ketika seseorang itu senang menyimpan dendam, senang menyimpan kebencian, senang melakukan kesombongan, begitu juga memiliki perasaan yang dengki atau iri hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu kelemahan kita adalah kita tidak mampu mengelola perasaan kita ketika mungkin kita sedang mengalami sukacita yang luar biasa. Kadang kita sukses dalam satu bidang, kita sukses di pekerjaan kita, kita sukses dalam ekonomi, finansial, pendidikan, dan lain sebagainya. Ketika kita sampai pada puncak itu, ada sebersit perasaan dalam hati kita menganggap ini karena kehebatan kita, sehingga kita angkuh sombong kepada orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Nah, ini adalah menurut kitab Mika adalah salah satu sikap dan sifat yang harus dijauhi oleh umat Tuhan. Sebagai orang Batak juga kita tidak boleh berlaku sombong, dan di satu sisi juga kita sebagai orang Kristen tidak boleh memelihara kesombongan. Ini adalah tuntutan Tuhan, bukan hanya perintah. Menurut Nabi Mika, kita dituntut untuk rendah hati. Jadi kerendahan hati adalah sebuah sikap yang diperkenan Tuhan, dan jika siapapun yang melakoni ini dalam hidupnya, dia pasti akan disenangi oleh banyak orang. Coba Amang Inang bayangkan, atau teman-teman pemuda yang mendengarkan renungan ini, kalau kita berjumpa dengan orang yang sombong, yang ungkapannya angkuh, merasa lebih tinggi dan merendahkan kita, apakah kita betah, nyaman berteman dengan orang seperti itu? Tentu tidak. Nah, kalau kita tidak nyaman dengan orang yang seperti itu, maka kita pun juga jangan menjadi orang yang demikian. Tetapi rendahkan hatimu. Pasti siapa yang rendah hatinya, dia akan memenangkan hidupnya. Dalam kitab Amsal juga dikatakan, orang yang rendah hati sama seperti orang yang menaklukkan kota. Jadi kerendahan hati mampu membuat segala situasi bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya.
Lalu yang selanjutnya juga Tuhan menuntut kita untuk melakukan kesetiaan. Nah, ini yang kadang-kadang sangat sulit dilakukan di zaman ini. Kesetiaan erat kaitannya dengan konsistensi. Kita ambil contoh setia dalam beribadah. Apakah kita telah menjadi orang yang setia beribadah ketika gereja melaksanakan kegiatan kebaktian sektor, atau juga ketika gereja melaksanakan kegiatan PHD, penelahan Alkitab kategorial, ama, ina, naposo, remaja, atau juga ketika beribadah di ibadah minggu. Nah, kita lihat konsistensi kita selama ini. Apakah kita telah melakukannya dengan maksimal, atau kita masih ogah-ogahan, masih angin-anginan? Nah, ini perlu sekali untuk kita evaluasi. Demikian juga dengan tanggung jawab. Kadang-kadang kita melaksanakan sebuah pekerjaan, kita berjanji kita akan komitmen jika Tuhan memberikan kita kesempatan melakukan itu. Tapi terkadang komitmen itu hanya di awal saja. Ibarat api, di awal dia menyala namun pelan-pelan padam. Nah, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kesetiaan ini senantiasa dipelihara, konsisten. Jauh lebih baik konsisten, pelan tapi pasti, daripada kita semangat membara tapi tiba-tiba kita kehilangan semangat, kehilangan daya juang. Nah, ini sangat penting untuk kita pertahankan dalam iman kita. Khususnya Amang Inang, suasana di tahun 2026 ini juga dipenuhi dengan peperangan. Kita dipanggil menurut kitab Mika ini adalah untuk berlaku adil. Bagaimana kita memahami keadilan dalam konteks dunia yang penuh dengan konflik? Bagaimana kita memahami keadilan dalam dunia yang konteks penuh dengan keegoisan? Orang yang adil adalah tahu apa yang layak baginya dan dia tahu apa yang tidak layak baginya. Jangan tekan hidup orang lain. Jangan tindas hidup orang lain. Kalau kamu tidak mampu membuat orang lain tertawa, jangan buat dia menangis. Kalau kamu tidak bisa membuat orang lain bersuka cita, minimal jangan buat orang lain berduka cita. Ini berlaku dalam segala lini kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan di gereja, dan kehidupan juga di masyarakat. Tuhan memberkati kita menjadi orang yang membawa keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Inilah sikap yang diperkenan oleh Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas sapaan firman yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Kami masih berkesempatan Tuhan mendengarkan renungan harian HKBP Persot Surabaya Selatan, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk hidup dalam 3 hal: berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ini adalah 3 sikap yang Tuhan perkenankan untuk kami lakukan. Maka kami memohon padamu Tuhan, kuatkanlah kami di dalam melaksanakannya, supaya kiranya hidup kami ini menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam pekerjaan, keluarga, dan lingkungan. Tuhan, kami mau mulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan berkati kami supaya hidup kami adalah menjadi alat kesaksian Tuhan, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.